Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhan Sato Wirayuda dengan NIM 114210085 dari kelas ilmu tanah A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang membahas tentang bioremediasi tanah. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam materinya, em, di sini saya akan membahas latar belakang kenapa kita mempelajari salah satu metode metode untuk membersihkan polutan pada tanah yaitu bioremediasi. Nah, di sini latar belakang paling utama adalah dari pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah itu merupakan masalah yang benar-benar bahaya di seluruh dunia. Polutan yang muncul itu harus ditangani untuk memastikan keamanan lingkungan hidup kita. Industrialisasi yang cepat dan kegiatan antropogenik telah menghasilkan berbagai kontaminasi ekologis dan menyebabkan dampak kesehatan yang berbahaya bagi manusia dan hewan. Limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian sangat diarahkan karena biodegradabilitasnya yang sangat tinggi. Dikutip dari Yasiga dan Kumar pada tahun 2022. Nah, pencemaran bidang pertanian menjadi perhatian global karena berbagai alasan seperti penggunaan pupuk kimia dan senyawa pestisida yang berlebihan, termasuk salah satu contohnya ada nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain, zat kimia, pengendapan logam berat, kontaminan organik, dan sebagainya. Dikutip dari Elsbeu dan teman-teman 2021. Polutan-polutan ini tuh biasanya menimbulkan efek berbahaya yang serius pada lingkungan hidup sekitar, seperti manusia, terutama ada hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup serta lingkungan karena konsentrasi racunnya yang begitu tinggi. Ya, karena konsentrasi racun yang tinggi ini juga berasal dari zat-zat kimia yang berasal dari seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ada pupuk kimia, pestisida, dan lain-lain. Nah, bahan kimia pertanian terdiri dari pupuk dan pestisida, termasuk herbisida dan insektisida. Nah, di sini mungkin kita akan langsung masuk, eh, yaitu apa itu bioremediasi. Nah, bioremediasi adalah cabang bioteknologi yang menggunakan organisme hidup seperti mikroba dan bakteri dalam menghilangkan kontaminan, polutan, dan racun dari tanah, air, pada lingkungan lainnya. Bioremediasi dapat digunakan untuk membersihkan air tanah yang terkontaminasi atau masalah lingkungan seperti tumpahan minyak. Bioremediasi adalah teknik yang ramah lingkungan dan canggih yang menggunakan proses biologis alami untuk sepenuhnya menghilangkan kontaminan yang memiliki sifat beracun. Setiap proses yang menggunakan mikroorganisme, jamur, tumbuhan hijau, atau enzim yang lain untuk mengembangkan lingkungan alami yang diubah oleh kontaminan ke kondisi lain aslinya. Dikutip dari Kensa 2011. Nah, bioremediasi diklasifikasi menjadi beberapa um, tekniknya, yaitu ada biostimulasi, bioaugmentasi, dan bioremediasi intrinsik. Nah, yang pertama ada biostimulasi. Biostimulasi itu adalah di mana mikroba dirangsang untuk memulai proses perbaikan melalui bahan kimia atau nutrisi yang mengaktifkannya. Terus bioaugmentasi digunakan terutama untuk membersihkan kontaminasi tanah. Proses ini menambah bakteri ke permukaan area yang terkena, di mana mereka kemudian dibiarkan tumbuh. Terus ada bioremediasi intrinsik, di mana pada metode ini tuh kita akan mengubah bahan beracun menjadi bahan inert menggunakan mikrobioma asli ke area yang terkena. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan bioremediasi. Ada bioventing, land farming, bioreaktor, compositing, bioaugmentation, rhizofiltration, dan biostimulation. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Di mana faktor-faktor itu adalah pertama, kontrol dan optimalisasi proses bioremediasi adalah sistem yang kompleks dari banyak. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya populasi mikroba yang mampu mendegradasi, terus ada polutan, terus ada kontaminan bagi populasi mikroba lingkungan, terus jenis tanah, terus ada kondisi suhu dan pH, keberadaan oksigen atau akseptor elektron lainnya, dan nutrisi.
Nah, di sini juga terdapat kelebihan dan kelemahan dari bioremediasi. Nah, di sini kelebihannya yaitu pertama, biaya rendah, gangguan lokasi atau gangguan yang terjadi pada lokasi sekitar atau lingkungan sekitar itu juga dikit, minimal minimal rendah. Terus pengolahan tanah dan air yang lebih baik, lalu ada paparan minimum terhadap publik dan personel lokasi yang lebih baik. Nah, kekurangannya yaitu ada memakan waktu lebih banyak, yang berarti secara tidak langsung proses bioremediasi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Terus adanya terus bergantung pada variasi musiman. Ya, berarti proses bioremediasi bergantung pada uh, musim musim variasi musiman atau musim yang terjadi pada suatu daerah. Terus adanya penambahan zat aditif yang bermasalah. Nah, di sini ada daftar pustaka yaitu di mana saya menggunakan beberapa referensi dari jurnal-jurnal yang sudah saya kutipkan di daftar pustaka ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Misalkan ada kekurangan atau kesalahan dalam pemberian materi atau dalam perkataan, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.